kami pagi hari ini. Biar Kau sampaikan dan kami bisa terima satu persatu menurut kemampuan kami untuk menerimanya. Karena Engkau adalah Tuhan yang tahu dan mampu melihat segala sesuatunya jauh daripada apa yang kami bisa nilai, kami bisa lihat, kami bisa rasakan. Kami undang Tuhan Roh Kudus ada di tengah-tengah kami, Engkau yang menghidupkan firman-Mu sendiri. Urapi setiap kami sehingga kami mengerti isi hati. Dekati anak-anak juga Bapa, selama mereka Sunday School mungkin, biar berkat-Mu ada dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, katakan amin. Silakan duduk saudara. Apa kabar? Mungkin beberapa dari saudara baru pernah lihat saya. Saya ada beberapa orang yang saya kenal, khususnya Bapak Iwan dan Ibu Nur. Saya boleh dibawa nggak, Wan? Boleh dibawa ya? Oke. Karena Pak Petrus ibunya kena stroke ya. Ya. Sekarang gimana keadaannya? Belum dikabarin. Mungkin kita berdoa. Ibu suaranya bagus, luar biasa. Panas sekali ya. Saya setelah khotbah saya akan lari karena saya meninggalkan jemaat. Ya, saya layani gitu. Jadi kebetulan hari ini saya nggak khotbah di sana, jadi saya lari kemari. Ya harus jauh sih, saudara duduknya dekatkan sedikit dong. Ya, supaya jadi enak buat saya. Jangan takut sama saya. Oke, sebelum saya mulai, saya kasih satu cerita. Ada guru sekolah minggu dari desa datang ke kota besar, gitu kan? Guru sekolah minggu datang ke kota besar, datang ke gereja besar. Saya khotbah berapa lama nih? Unlimited, jangan dong. Karena saya juga di sana, di sini ada baptisan, jadi saya mesti lari ke sana. Dia pas datang ke kota besar di guru Sunday School ini, terus dia bilang begini, dia diminta untuk ngajar sekolah minggu. Dia guru sekolah minggu, ini gak enak nih, bum. Terus pas dia lagi ngajar gitu kan di sekolah minggu, kemudian dia tanya sama murid-murid sekolah minggu gitu kan, siapa yang tahu siapa yang merobohkan tembok Jericho? Wah, semua diam semua. Panas ya. Ya kan? Terus semuanya diam. Semuanya tunduk kepala. Dia hening semua. Terus ibunya tanya lagi, siapa yang merobohkan tembok Jericho? Wah, semua gini, takut gitu. Sudah satu si Ucup berdiri. Bu, bukan saya lu bu, katanya. Bukan saya, katanya. Jadi, how you can understand? It's okay ya? Alright, sorry about that. And he just, jadi bahasa Inggris. Dia jadi takut nih si Ucup gitu kan. Bukan saya bu, katanya. Benar bu, katanya. Tanya ada si Thomas, katanya. Bukan saya yang merobohkan tembok Jericho, katanya. Gitu kan. Kemudian si ibunya bingung, kok nih anak-anak sekolah minggu nggak tahu tembok Jericho siapa yang ngerubuhin gitu kan. Kemudian dia selesai Sunday School, ada di meeting para deacon. Para deaconnya kan karena gereja di kota orang-orang kaya. Terus ditanya sama guru sekolah minggu, Pak, ini gimana sih yang ngajar sekolah minggu? Kenapa bu? Iya, saya tanya Pak, siapa yang merobohkan tembok Jericho? Oh, semua deacon dan anak-anak jadi diam. Terus ketua dari deacon ini bilang, Bu, berapa sih bu biayanya untuk bangun tembok Jericho? Ngerti? Kalau yang nggak ngerti berarti nggak pernah baca Bible. Nggak ngerti? Kalau nggak ngerti ya berarti nggak pernah baca Bible, ya? Oke.
Saya mau khotbah sekarang. Ada sesuatu di dalam kehidupan kekristenan kita, seringkali kita cuma sampai kita di dalam kita punya identitas sebagai seorang Kristen. Kalau ditanya agamanya apa? Kristen. Tapi sebenarnya kehidupan kekristenan kita tuh up and down. Dan seringkali kita katakan up and down itu kita jatuh dalam dosa, tobatan. Jatuh dalam dosa, tobatan. Hari-hari ini kita harus mengerti bahwa ada hal-hal yang lebih besar daripada itu. Bahwa kita ini dipanggil untuk jadi anak raja. Kita ini dipanggil untuk jadi ambasadornya the kingdom. Kalau kita mengerti kebenaran ini, kita nggak akan, istilahnya gini loh. Saudara pohon apel, saudara nggak usah susah-susah. Waktu musim buah apel, saudara keluarin apel. Benar? Kecuali kalau saudara pohon apel, saudara berusaha untuk keluarin pisang. Susah, mau sampai kapanpun juga bisa. Ya, kalau saudara ini anak raja, itu luar biasa. Tuhan pernah kasih satu ilustrasi gini. Misalnya, tapi jangan bilang-bilang kerajaan Inggris ya. Misalnya nih, Prince William baru umur 2 hari itu diculik sama seseorang. 2 hari nih ceritanya. Dia kan the future king kan, of England kan. Dia di-kidnap, terus dibawa the very poor country, dan lagi war, lagi perang. Gitu kan. Mereka minta ransom. Misalnya minta ransomnya 50 million atau 50 pound gitu kan. Terus saking tidak dilayani, komunikasinya tidak bisa karena mereka negara perang, akhirnya terbengkalai ini anak ini sampai umur 10 tahun. Ya kan? 10 tahun anak ini, jadi selama dia waktu kecil dipeliharanya juga asal-asalan, sampai dia umur 10 tahun dia punya kehidupan bukan kehidupan siang, kehidupannya kehidupan malam. Karena apa? Karena nggak ada yang jagain dia, negara perang, negara miskin. Kalau malam dia ngapain? Dia nyolong, dia ngambil makanan orang, dia ngambil sepatu orang, dia ngambil baju orang. Sama dengan kehidupan kita. Adam dan Hawa itu dilahirkan, diciptakan oleh Tuhan, ada di dalam kerajaan surga. Kemudian dia jatuh dalam dosa. Sama dengan Prince William, dia ada di tempat yang salah, negara perang dan negara miskin. Sama dengan kita pun, sebelum kita mengenal Tuhan, kita ada di tadi ibu bilang, ada di tempat kegelapan. Hidupnya gelap. Sepatunya aja satu merah, satu hijau. Iya. Berarti ada buayanya lagi kalau jalan gini. Saking miskinnya gitu kan, kebuka gitu. Kemudian satu saat istilahnya secret agent dari Inggris tahu kalau Prince William umur 10 tahun ada di misalnya negara mana yang lagi perang, Syria atau Bosnia, ya kan? Kemudian mereka kirim tentara untuk bawa, sama dengan Yesus bawa kehidupan kita, menyelamatkan kehidupan kita dari tempat gelap masuk ke tempat terang. Dan waktu Prince William sampai di kerajaan di Buckingham Palace, dia dimandikan. Alkitab katakan dia dipakaikan cincin, dia dipakaikan jubah kebesaran itu kembali. Sama dengan saudara dan saya, Tuhan sudah mati di kayu salib. Dia memindahkan saudara dan saya ke tempat terang. Masalahnya di sini. Waktu Prince William lapar, waktu dia ada di Bosnia, jam 11 malam, apa yang dia lakukan? Dia keluar, dia nindik-nindik kan? Karena apa? Karena dia butuh makan. Karena dia kepengen makan. Karena dia mungkin kepengen baju. Sama dengan kehidupan kita. Waktu kita ada di tempat gelap, berapa kejahatan yang kita lakukan? Baik secara tersembunyi, kalau sudah biasa nyolong, ya biasa nyolong, sudah biasa.
Ya kan? Coba dan orang yang biasa nyolong, ngambil di sini, ini kayak nyinggung ya, tapi nabrak sendiri. Ya misalnya di kantor, ada bolpen bagus, baru, gitu kan. Ya ambil aja 5 lah buat di rumah anak-anak. Atau ada kertas fotokopi, ada baru datang berapa ring, ambil aja 1, gak apa-apa, gak tahu. Seringkali kehidupan kita seperti itu. Waktu Prince William dipindahkan dalam kerajaan di Buckingham Palace, dia lapar setengah 12, kruk gitu. Di sini ada ayamnya. Waktu dia lapar, kalau dia mengerti dia itu anak raja, dia is gonna be a future king. Apa yang kira-kira dia lakukan? Dia tinggal angkat telepon. Kamarnya dia di atas, misalnya lantai berapa? Kitchennya itu misalnya 300 meter atau 500 meter dari tempat dia tidur. Dia tinggal angkat telepon, dia ngomong sama butlernya. Gua lapar. Can you make some sandwich for me? Isinya ham, lettuce, cheese, and toasted, and a glass of oranges. Dia bisa lakukan hal itu karena dia apa? Dia tahu dia punya posisi sebagai anak raja. Dia mengerti, tetapi di lain cerita, karena dia tidak mengerti dia itu siapa, dia bilang, apa ya? Akhirnya dia turun jalan nunduk-nunduk, dia cari kitchen, dia colong makanan. Istilahnya dia colong, padahal dia punya. Dia ambil makanan, dia ngumpet gitu kan, sampai butlernya bilang waktu ketemu, butlernya aja ketakutan, gitu. Karena dia kan Prince William, kenapa Tuhan ada di sini gitu? Dia merasa bersalah. Gitu. Kenapa Tuhan nggak minta dari segala sesuatunya tinggal telepon kepada saya, gitu. Dan seringkali orang Kristen selalu bilang gini. Sama dengan Prince William waktu dia angkat telepon, apa dia bilang? Gua imani. Butlernya akan dengar gua. Nanti, seringkali kan orang bisa bilang gitu. Yuk kita imani, yuk kita paksain. Tetapi Alkitab katakan, you walk by faith. Kamu berjalan dengan iman. Kita paksain ya supaya butlernya nih, gua nggak tahu. Dia bilang gua nggak, dia taat sama gua. Tapi kebenaran yang sesungguhnya adalah Prince William yang telepon ke butlernya, dia katakan, aku mau ini dan aku mau ini, bawakan setelah selesai. Dia nggak cuma punya identitas sebagai anak raja. Dikatakan dia nggak punya cuma identitas, tapi dia dikotor. You and me supposed to have that kind of mentality. The world waiting. Dunia menantikan saudara itu digenapi. Alkitab katakan apa? Saudara adalah garam dan terang dunia. Terang dan garam dunia. Coba ini malam ya, matiin lampu semua. Matiin nggak ceritanya lampu? Kira-kira terang apa enggak? Kalau malam gelap kan, apalagi di sini kan gede gitu kan, ada lapangannya. Pasti gelap. Coba ada satu orang yang punya korek, nyalakan, dia merubah. Kalau ada 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, padahal sebatang, dia bisa merubah. Atau sekarang ini terang nih, Iwan punya kain 30 meter. Kita puterin ruangan ini selama 30 meter of kain. Kira-kira merubah ruangan ini jadi gelap? Tidak. Kegelapan tidak bisa mengalahkan terang, tapi terang selalu mengalahkan kegelapan. Amin. Jangan tegang-tegang melihat saya. Senyum gitu kan enak, saya juga bisa. Kamu kayak teman saya dari Indonesia,
Ya, mirip sekali. Makanya saya pikir teman saya dari Indonesia ada di sini. Oke, jadi kita harus mengetahui siapa. Kalau kita nggak tahu siapa kita berapa. Saya minta dari Kisah Para Rasul 2 ayat Kisah 3 dari Kisah 3 Kisah 3 dari ayat 3. Ada di situ kan? Bisa. Oke, ketika orang itu, yaitu orang lumpuh, melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Tuhan, ia meminta sedekah. Terus, cepat. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihat kepada kami. Dari dua, baik nanti ya. Coba dari 2 ayat 2-nya. Oke, dari ayat 2-nya supaya saudara mengerti. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan di depan pintu gerbang bait Tuhan yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Tuhan. Terus cepat. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Tuhan, ia meminta sedekah. Terus mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami, yaitu Petrus dan Yohanes. Lalu orang itu menatap mereka, yaitu menatap Yohanes dan Petrus, dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Karena orang itu kan minta sedekah kan. Terus, tetapi Petrus berkata, bukan Petrus Haryono, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Garis bawah. Tetapi apa yang aku punyai ku berikan kepadamu demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu. Berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang. Saya kasih picture. Yohanes dan Petrus mau masuk bait Tuhan. Ada orang-orang yang meminta, yang selalu diusung setiap paginya, yang minta sedekah. Sudah menjadi kebiasaan. Kemudian dia minta sedekah, terus Petrus melihat. Dia katakan, waktu orang itu minta, emas dan perak aku nggak punya, uang aku nggak punya. Tetapi apa yang aku punya, apa yang saudara punya, itu kuasa. Saudara baca kan? Kemudian Petrus jongkok dan berlutut dan berdoa. Dikatakan kan di sini, terus jangan dinikmatin, dinyalain terus. Ayat 5-nya ini. Ayat 6-nya. Sorry. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan padamu. Kalau saudara mengakui firman Tuhan yang ada, itu bisa berlaku juga buat saudara. Alkitab di Matius 10 ayat 8 dikatakan di situ, coba dikatakan, berdoalah kepada yang sakit. Apa baca? Berdoalah, no, sembuhkanlah orang yang sakit. Itu adalah tanggung saudara, tanggung saya dan saudara. Saudara nggak percaya lagi? Lihat di Roma 8 ayat 11. Kenapa bisa sampai begini ya? Saya jam ya, biar saudara mengerti, nanti kita masuk lagi. Dikatakan, dan jika roh dia, yaitu Roh Kudus, yang telah membangkitkan Yesus, kira-kira Roh Kudus itu kuasa nggak? Powerful nggak? Wah, luar biasa. Itu membangkitkan Yesus dari antara orang mati loh. Dari antara orang mati Yesus dibangkitkan. Diam di mana? Siapa? Ayo sama-sama baca. Diam di dalam saudara dan saya.
kira kita powerful. Yes. This is the day for us to express and have experience with God. This is the day. This is the time. Kekristenan kita nggak cuma di KTP kita punya agama Kristen. Kata Alkitab katakan, you are is the ambassador of God. You are the light and the salt of the world. Wherever you go, you will change the place. Kamu akan berubah. Di tempat pekerjaan, saudara akan berubah tempat pekerjaan. Di sekolah, di gereja bahkan sekalipun, saudara akan merubah tempat itu, membawa bagi kemuliaan. Ini yang Tuhan mau buat kita. Please, kita sudah nggak main gereja. Kita nggak main. Saya dilahirkan dari keluarga yang agama Buddha. Saya beragama Buddha, itu benar-benar sekolah Buddha 8 tahun. Sampai hari ini pun saya masih ingat sembahyang yang kemarin Pak. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Tok. Sampai masih ada pikiran saya. 8 tahun saya belajar. Saya pernah belajar Islam juga. Kemudian Tuhan ubah saya. Kehidupan saya waktu saya datang ke Australia, bukan saya datang sebagai pendeta. Saya dulu datang kemari sebagai penjahat. Saya sekolah, tapi ya saya di Indonesia karena saya lari, bukan yang lari lah istilahnya. Saya bandel sekali sampai papa saya udah bilang dulu mendingan keluar, gue nggak mau lihat. Waktu saya berangkat ke Australia aja, mama saya ngurus, papa saya nggak mau tahu. Jadi saya berangkat, papa saya cuma ngantar di airport. Tapi nggak lama kemudian Tuhan mengangkat saya. Ya. Jadi ya sebenarnya ya ini ya, maksudnya kalau saya mikir gitu, kalau saya ada di Indonesia mungkin saya udah nggak hidup. Beneran, maksudnya saya tuh nakalan minta ampun. Ya. Jadi yang berantem ya semua mungkin saya nggak hidup gitu. Ya, kan? Ya karena saya dulu di Kebayoran, mungkin yang tahu dari Jakarta di Kebayoran baru saya. Jadi ya teman-teman saya banyak anak pejabat, jadi ya ngaco hidup ini. Nah kalau saudara melihat hidup ini ya, kita ini ada batasnya. Kalau kita cuma mau sampai di sini doang ya sudah. Makanya seringkali saya bilang tempat yang paling kaya di dunia, saudara tahu di mana? Nah, tempat yang paling kaya di dunia adalah di kuburan. Saudara tahu nggak? Di kuburan itu idenya manusia yang belum terungkapkan ada di dalam orang itu. Segala innovation thinker itu masuk dalam grave coffin, masuk dalam segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam hidup manusia. Saya pernah dikasih film itu Lisa perempuan itu yang dia bawa drug di hidungnya, di dalam perutnya kemudian pecah. Terus dari situ dikatakan 20% aja otak manusia itu berfungsi, itu luar biasa. Apalagi 100% otak manusia berfungsi, itu bisa kayak apa? Tapi kita bisa maksimal itu semua kalau kita hidup di dalam Tuhan. Saya buka lagi dari Matius, dari Kisah Para Rasul 5 ayat 15. Katakan di situ. Makanya kalau hidup kekristenan kita cuma puas, kita melayani, kita ke gereja, kita doain orang, dan segala sesuatunya cuma sampai di situ, percuma. Dan boleh saya katakan ini, pertumbuhan rohani saudara dan saya tidak ditentukan berapa banyak pelayanan yang saudara pegang dan saudara lakukan. Tapi pertumbuhan rohani saudara dan saya ditentukan sejauh mana saudara punya hubungan dekat. Sama pembantu, sama anak. Kalau pembantu, dia kan kerjain. Yang
Tuhan mau kan? Tuhan mau nyuruh apa nih? Gua kalau habis pergi, lu jangan lupa kasih makan anjing ya. Udah kasih makan anjing, kalau berantakan beresin, karena banyak lalat. Kalau bisa disemprot, gitu kan? Terus kalau gua mau pulang nanti anjing udah diberesin, udah mandi, ya kan? Habis itu lu cuci mobil, ya kan? Udah dikasih tahu tuh, dia lakukan. Sama kehidupan kekristenan kita seringkali gitu. Kita lakukan ini, habis ini, terus kita lakukan hal itu. Dan kita berbangga, kita melayani Tuhan. Tapi kalau seorang anak yang dewasa, bukan anak kecil, suruh pembantunya, Bin, beli puyong aja, bentar lagi papa pulang. Terus pembantunya pergi ke restoran, terus dia telepon, "Nak, nggak ada puyong aja, habis," katanya. Jadi makan. Terus dia bilang, "Oh, kalau nggak ada puyong aja," terus pembantunya bilang, "Gimana capcay?" gitu kan. Terus anaknya bilang, "Oh, jangan, papa nggak suka capcay, tapi papa lebih suka ayam goreng. Ada ayam gorengnya." Karena apa? Dia mengenal bapaknya. Itu perbedaan seorang pembantu dan seorang anak. Kita dipanggil hari-hari ini ya, di gereja yang saya layani, selalu saya tekankan hal ini. Saudara bisa tumpang tangan, orang buta melihat, apalagi orang buta mendengar Tobi. Orang buta melihat, atau saudara bisa khotbah 3.000 orang, dikasih beli merah, karena Tuhan sayang sama orang itu. Tuhan sayang dengan orang yang 3.000 itu. Tapi perkaranya kita sendiri bagaimana? Kalau kita punya hubungan dekat dengan Dia, karena kekristenan itu adalah sebenarnya bukan peraturan harus begini dan harus begini, ya kan? Kita diajar, saya terus terang, saya berputar 180 derajat boleh dibilang dari pengajaran yang sekian lama saya ikuti gitu. Kita diajar harus begini dan harus begitu untuk Tuhan terima kita. Salah. Tapi sebenarnya kita terima apa yang sudah Tuhan lakukan untuk Tuhan. Dia mengampuni seluruh dosa kita. Karena apa? Karena kamu beautiful? Karena kamu baik? Bukan. Dengan kasih kamu. Kita baca. Di ayat 15-nya dikatakan, bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan dibaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Kalau kita lihat bayangan Petrus, ada substansinya nggak? Ada sesuatu yang bisa kita pegang nggak? Atau bisa kita peluk? Tidak ada. Nggak ada kan? Tetapi dikatakan kalau dilihat selanjutnya, mereka semuanya sembuh. Ada kesembuhan. Bayangan Petrus saja, bayangan saudara saja bisa menyembuhkan. Kira-kira jadi pertanyaannya, kok hebat ya bayangan Petrus bisa menyembuhkan, bisa menjaga orang. Saya kasih tahu kebenarannya. Bukan bayangan Petrus yang menyembuhkan, tetapi siapa yang membayangi Petrus yang menyembuhkan. Amin. Itu dia Tuhan. Satu ayat lagi. 1 Petrus 2 Petrus 1 kan? Itu dikatakan 2 Petrus 1 kan? Ayat 1. Itu bahasa Indonesianya agak kurang jelas, makanya saya mau buka bahasa Inggrisnya. 2 Petrus ya. Oke. Kalau di dalam bahasa Inggris, kamu ada bahasa Inggrisnya nggak? Ada nggak? Oke.
Simon Peter, a servant and apostle of Jesus Christ, to those who have obtained a faith of equal standing with ours. Ya kan, kalau di sini equal standing with ours. Tapi kalau di NLT saya baca gini. This is the letter from Simon Peter, a slave and apostle of Jesus Christ. I'm writing to you who share the same precious faith. Yang sama-sama mempunyai precious faith. Kita ini nggak kurang dari faith yang Petrus punya. Kita ini sama. Tapi problemnya karena kita sudah dibebani dengan segala peraturan. Kita sudah banyak dibebani dengan ini dan itu. Tapi kalau kita mengerti siapa kita kayak Prince William, waktu dia dipindahkan, dia dibawa dari Bosnia, dia masuk ke Buckingham Palace, dimandikan, dibaptiskan, dipakaikan baju kebenaran, dipakaikan cincin otonomi. Hidup kekristenan kita nggak cuma satu, kita punya identitas sebagai orang Kristen. Tapi kita punya apa? Authority as a Christian. Authority itu. Kalau orang yang punya authority gimana? Kalau usir setan, keluar. Kalau lu nggak keluar ya keluar. Nah, Yesus waktu usir setan dia nggak keluar. Di dalam nama Tuhan Yesus kita keluar. With the authority. Except him probably, or maybe anyone else born in Australia. Kalau di Indonesia tahu kan? Biasanya juga jarang sih di Indonesia. Jadi kalau di Indonesia ada apa sih, bendera hijau sama periwitan, ya kan? Prit, itu kan bendera hijau, begini. Langsung ke mobil atau motor minggir. Authority. Coba yang pakai baju polisinya nih. Orangnya udah mukanya kusut, rambutnya gondrong, udah kotor, gitu, bajunya juga kotor. Prit, gini, malah ditabrak. Gitu. Kita kadang-kadang gitu, pakai baju polisi, baju Kristen. Tapi kita nggak pernah mandi, kita nggak pernah tahu kita punya authority. Coba deh, polisi cuma begini doang. Atau di belakang kita kalau di sini, kalau lagi malam, kasih lampu biru sama merah. Ya, kita langsung di Indonesia polisi cuma gini aja, bukan apa lagi nih, gue salah apa lagi nih gitu, cuma begini doang, padahal nggak apa-apa polisi cuma, enak bener ya. Kita seharusnya hidup dalam seperti ini. Siapa yang mau hidup hari-hari dengan saudara? Boleh dikatakan sisa hidup, mungkin kecuali yang masih ada. Kita benar-benar hidup, kita mengerti kita sudah dipindahkan dari kerajaan gelap masuk ke dalam kerajaan. Kita nggak punya cuma identitas, tapi kita punya otoritas. Saudara yang sekian lama diintimidasi dengan masalah keuangan. Keuangan yang saat ini, hari-hari ini, tahun-tahun ini yang menjadi belenggu dalam hidup saya, aku katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Alkitab katakan, kalau saudara punya iman, perkatakan kepada gunung itu, gunung Tuhan. Problemnya seringkali kita katakan kepada Tuhan, kita ceritakan kepada Tuhan betapa besarnya problem kita. Itu kesalahan. Seringkali kita ngomong sama Tuhan betapa besarnya problem kita, kesulitan kita, ketidakadilan dunia ini. Tapi hari ini katakan kepada problem saudara betapa besarnya Tuhan. Katakan problem finance saudara, hubungan saudara satu dengan lainnya, suami, istri, anak. Katakan betapa besarnya Tuhan kita. Bukan ceritakan kepada Tuhan betapa besarnya problem kita. Balik. Permalukan ini. Kalau kita mengerti, hidup kita akan maju. Kita akan
Itu yang Tuhan mau. Saya minta musisi. Ambil satu chord aja, just slow one. Sekali lagi saya bilang, saya mungkin kalau sempat fellowship, saya sempat fellowship dengan kalian. Sebenarnya saya paling gak suka, saya kalau pelayanan saya harus langsung pergi. Saya paling gak suka. Kalau saya pelayanan di Indonesia juga saya gak cuma khotbah satu kota, saya tinggal atau satu desa, saya tinggal. Saya gak suka. Tapi saya suka bergaul sama-sama. Tapi ya kali ini kan 4 minggu ada baptisan, nanti jam 1:30 saya juga tinggalin. Maaf sebenarnya 2 minggu berarti. Minggu lalu saya ada seminar di Bogos, jadi ya ketemu tadi pagi doang. Saya hello, dan saya berangkat kemarin. Ya izinkan saya dan maafkan saya. Sekali lagi saya mengucap syukur. Terima kasih buat leadership yang ada dan Pastor di sini yang berani mengizinkan saya share. Dan saudara juga terima kasih yang mau. Kita tundukkan kepala kita. Saya mau katakan, saya mau ingatkan. Hari-hari ini ya membebani hidup saudara yang intimidasi saudara yang membuat saudara rasanya kalah, tidak berdaya. Tapi saya mau katakan, iblis itu datang. Dia untuk membunuh, dia untuk membunuh dan membinasakan kita. Dia tell the lie dengan ketakutan atau fear dalam hidup kita. Ketakutan atau fear itu sebenarnya nggak nyata. Ketakutan atau fear itu sebenarnya nggak ada. Tetapi kita yang invite itu ketakutan dalam hidup kita, dan kita memutuskan untuk kita takut. Saya katakan pagi hari ini, there is your choice. You wanna live in faith or fear? Saudara mau hidup di dalam ketakutan, apa hidup di dalam iman percaya kepada Dia yang sudah mati di kayu salib? Saudara bayangkan, dikatakan Yesus mati di kayu salib sekali untuk selama-lamanya. Dia mengampuni dosa seluruh manusia dari awal sampai akhir. Kira-kira kuasanya itu seperti apa sih? Mungkin saudara nggak pernah terpikir, tapi hari pagi ini saya bilang, saudara itu luar biasa loh. Nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata kuasa itu. Untuk Dia menyelesaikan perkara saudara itu terlalu mudah, terlalu simple, terlalu gampang. Pagi hari ini Dia mau panggil saudara. Nah, yang aku ingini adalah persekutuan antara aku dengan Kamu. Yang aku ingini hari-hari ini yaitu pertemuan dan keakraban aku dengan Engkau. Mari datang. Mari. Hampiri aku tanpa ada prejudice, tanpa ada prasangka. Tapi aku adalah Bapa yang mengasihi. Kita angkat tangan kita katakan, ini aku. Saudara berdoa sendiri, katakan, ini aku Bapa. Mungkin hari-hari ini aku di-defeat, aku dikalahkan. Mungkin hari-hari ini aku seolah jatuh, gak bisa bangun lagi, aku gak berkuasa, aku lumpuh kayaknya. Tapi pagi hari ini aku mau katakan, aku percaya dengan pengorbananmu Yesus di kayu salib. Aku percaya aku sudah pindah ke tempat yang benar bersama-sama Engkau. Aku percaya kuasa-Mu terjadi dalam hidup. Katakan dan benar-benar percaya. Percaya. Dan terima itu semua.
terjadi dalam kehidupan kami. Karena Engkau yang memulai dan Engkau juga yang mengakhirinya segala sesuatu. Berkati Tuhan pelayanan Pak Petrus ini, juga dengan Iwan dan tim yang lainnya. Berkati jemaat ini, dan kuasa-Mu boleh nyata. Kuasa-Mu boleh nyata di setiap anak-anak. Panggilan atas gereja ini bukan hanya ada di tempat ini dan melakukan aktivitas setiap minggunya mungkin, tapi aku berdoa jadi seperti apa yang Kau inginkan jadi, Tuhan. Aku katakan segala sesuatu rencana yang Kau mau untuk gereja ini lewat jemaat, lewat pendeta, lewat setiap aktivitas dan setiap pengurus yang Kau inginkan ini jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus tanpa berlambat laun. Jadi di dalam nama